Oke, baik, cek. Suara saya terdengar, Bapak Ibu semuanya. Sudah masuk ya? Oke, baik. Alhamdulillah, kita akan mulai ya. Di sebelumnya mohon maaf nih, agak mundur sedikit ya. Jadi kita coba sesuaikan dengan teman-teman semua kemarin. Kemarin kita pertemuan pertama di jam setengah 4 ya. Tapi kemarin kita coba sesuaikan memang banyak biasanya setengah 4 atau jam-jam waktunya ngabuburit ya. Jadi kita sore hari ini kita tetap belajar, kita tetap santai, tetap fokus untuk kita sembari ngabuburit di bulan Ramadan ini. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman semua yang sudah hadir, kita buka dulu ya untuk acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah bahagia sekali bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu lagi di sore hari ini. Alhamdulillah dengan dihadiri dengan pemateri kita ya. Alhamdulillah dengan ada Pak Edi. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Edi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, suaranya belum terkoneksi Pak. Masih belum terhubung sepertinya. Iya, masih belum masuk Pak Edi. Iya. Masih masih belum. Mungkin di bagian audionya di settingnya itu bisa diklik tanda panah itu Pak Edi nanti bisa keluar ada pilihan ada multi choice untuk bisa dipilih disesuaikan kalau misalkan menggunakan handset di situ diklik aja handsetnya gitu ya Pak Edi ya. Oke baik dicoba nanti sembari Pak Edi men-setting audionya kita coba kenalan dulu nih dengan teman-teman yang hadir pada sore hari ini ya Alhamdulillah. Teman-teman yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir ngabuburit bareng ya ngabuburit bareng kampus bos nih ya di bulan Ramadan ini semoga puasa Bapak Ibu ini lancar ya. Gimana puasanya lancar? Lancar ya. Alhamdulillah ya. Sekarang di hari ke berapa ya? 18 ya. 18 Ramadan ya. Alhamdulillah 18 Ramadan. Baik, untuk kali ini ya kita akan belajar bareng gitu kan. Kemarin kita udah belajar nih Bapak Ibu, kemarin sudah belajar tentang apa nih masih ingat nggak? Kemarin kita udah belajar tentang operasional ya kan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sih mengatur sebuah operasional dalam perusahaan gitu kan, mengatur sistem gitu kan. Dan banyak hal yang disampaikan oleh pemateri kita di di pertemuan pertama kemarin gitu kan ya. Dan hari ini kita akan belajar di apa nih Mas? Ada tahu yang temanya? Oh, sudah tahu ya karena muncul juga ya di profil ya. Jadi tema kita adalah cerdas finansial agar bisnis eksponensial. Nah, tema kita sore hari ini kita akan belajar tentang financial mastery ya. Bagaimana sih kita memahami atau aware terhadap finansial karena biasanya itu financial itu terakhir ya. Jadi memang jarang ya bukan jarang ya tapi kebanyakan business owner itu fokus memang ke omset memang apalagi kalau bisnis ada tahapan ya dari startup sampai ke establish gitu kan tapi pada poinnya adalah financial ini penting untuk bagaimana mengatur keuangan dalam perusahaan kita gitu kan apalagi nanti kalau sudah mulai punya sistem udah punya tim udah banyak hal-hal yang harus dipikirkan gitu kan biasanya udah mulai tuh keteteran di masalah finansialnya gitu kan nah maka dari itu
di sore hari ini kita akan belajar bareng. Insya Allah nanti kita ditemani dengan Pak Edi, ya beliau ini juga salah satu asosiat kita ya. Alhamdulillah beliau membantu kita mendampingi salah satu klien juga di Surabaya ya. Dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau di bidang keuangan ya, di bidang finansial. Jadi insya Allah nanti kita akan sharing, kita akan belajar. Jadi disiapkan aja teman-teman catatannya, notnya, buku-bukunya ya. Jangan sampai ketinggalan. Karena banyak hal-hal yang mungkin itu bisa jadi apa? Jadi insight, jadi hal yang bisa dipraktekkan dalam bisnisnya Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik kita coba tes lagi. Pak Edi sudah bisa connect suaranya? Cek. Iya, masih belum terkonek ke audio sepertinya Pak Edi. Mute-nya itu yang gambar mic-nya Pak Edi mungkin bisa dibantu diklik. Nah ya, cek cek. Mungkin dari teman-teman mungkin atau dari yang masih sudah terdengar mungkin Dengeran Mas, dengar ya, aman. aman. Oke, baik, siap. Oke, alhamdulillah. eh karena pun materi kita sudah hadir dan teman-teman juga sudah mulai hadir ya. Biasanya mepet-mepet maghrib ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar. Jadi disiapkan, jangan sampai tertinggal materinya. Dihadirkan badan dan pikirannya di sini ya. Oke, insya Allah ada Pak Edi yang akan menemani kita hingga berbuka nanti. Kepada Pak Edi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Kalau di saya ini masih belum, Pak. Mungkin dari teman-teman cek, 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 cek. Iya, masih belum masuk, Pak. Oke, baik. Oke, sembari kita menunggu untuk pemateri kita join, absen dulu nih dari mana saja yang sudah hadir ini. Tes dong, dari mana saja yang sudah hadir di chat kolom komentar ya, yang sudah hadir sore hari ini. Coba tes dulu dari mana aja yang sudah hadir nih.
Yang dari Malang hadir. Oke. Dari Malang, Pak Didit. Didit Golis Malang. Oke. Selanjutnya dari selain Malang ada lagi dari mana ini? Dari Bali. Wah, Insya Allah kita siap. Selamat datang. Dari Ampel Gading. Terus dari Jakarta. Insya Allah Pak Sarwono ya. Semangat nih Pak Sarwono. Oke. Selanjutnya dari mana lagi nih Pinjam lah, teman-teman? tunggu Kak. Laptop bisa Kak? Ini Kak, tak kirim ini Kak ya. Oke, yang belum absen dari mana saja Tak nih? kirim ke BA-mu Kak ya. Nah, ini sepertinya suaranya sudah masuk Pak Edi. Halo, sudah bisa? Ah, sudah bisa, sudah Halo bisa. Mas Andre, Iya, baik, baik, sudah sudah ya? bisa. Jadi, oke. Oke, oke, oke. Oke, baik, alhamdulillah, teman-teman semua. Karena pemateri kita sudah hadir, kita sudah siap untuk kita belajar bareng ya. Oke, baik, kepada Pak Edi, kami persilakan untuk tempatnya. Bentar Mas Andre, agak error ini. Ya, baik, Pak. Pak Didit Gelis Malang. Ini Malangnya di mana, Pak? Pak Didit. Assalamualaikum. Ini yuk. Ya. Oh, Ibu, Masya Allah. Maaf, Ibu ya. Eh, ya, Ibu Didi di Lowok Waru. Baik. Kalau usahanya apa ini, Ibu? Ibu Didi? Dikit. Ya baca ini Kak. Ini. Spesialis inner hijab. Oke, baik di Lowok Waru ya. Oke, baik, baik. Ya, sebelumnya kemarin ikut kelas yang pertama, Ibu? Sudah? Halo, tes Mas Andre. Ya, siap. Halo. Jelas banget, Pak. Alhamdulillah. 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 Iya, Alhamdulillah. ada Baik, beberapa settingan yang kekunci. siap. Sudah ready ini, Oke, Pak? Mas. Sudah Assalamualaikum ready? warahmatullahi wabarakatuh. Ready, ready. Siap, Oke, siap. baik. Siap, Mohon maaf ini ada Alhamdulillah. kesalahan Langsung teknis. saja kita Kita setting dua ya, laptop ternyata salah satu yang error. siap, tidak apa-apa. Baik, kita Oke, berikan waktu saya tepatnya kepada share screen Pak dulu Edi. Mas ya. Oke, siap, monggo. Oke. Ya, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih cenderung ke ini ya, sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing aja tentang masalah finance. Jadi nanti kita akan berbicara tentang planning, kemudian untuk projection, kemudian untuk reporting dan masalah rasio-rasio. Jadi kadang semuanya akan berurutan itu nanti. Kemudian saya izin share screen dulu teman-teman ya. Siap, bisa, Pak. Monggo, bisa. Apa ya? Sebelumnya. Ini jaringannya error Mas Andre. Bentar Mas Andre. Share screen-nya nggak jelas, nggak bisa gerak. Atau saya kirim ke Mas Andre ya? Oh, boleh, Pak. Siap. Bisa, bisa. Iya, jadi untuk di apa Mas dibantu hostnya ya. Siap, siap, bisa, Pak. Bentar Mas, tak kirimnya dulu lihat ini aja Mas. Mohon maaf ini agak nunggu lama ya teman-teman.
Mas Andre, alamat emailnya apa Mas Andre? Halo, halo Mas Andre. Siap, saya kirimkan Pak Edi Iya, ya. saya kirim by email aja Mas ya. WA saya ternyata anu Mas di web ini anu agak terkendala, jadi agak Oke. terputus-putus. Baik Pak, sampun. Sudah saya kirimkan dan Apa dia? Oh iya Mas. ya. Iya, nanti di co-host aja Mas, nggak apa-apa. Nggak tahu ini laptopnya apa Mas, dua-duanya saya pakai dua laptop ini Mas. Nggak bisa semuanya. Baik Pak, Oke, Mas Andre, sudah. sudah Sudah dikirim. masuk Mas Andre? Sudah masuk Mas Andre ya? Udah masuk Mas Andre? Baik Pak, mohon maaf coba dikirim ulang Pak. Ini saya coba refresh. Yang yang WA saya Oke, satu. oke. Oke, oke. Bentar Mas. Udah masuk Mas? Belum? Belum, gitu. Coba yang WA satunya Pak. Yang yang saya kirimkan barusan. Barusan ya? Oke, oke, oke. Oke, sebentar Mas. Ini AE pakai dua Mas ya? Ya, yang Oh bawah iya, Pak oke. coba. Yang banyak ya Mas ya? Yang bawah, gitu. Oke, bentar Mas. Udah Mas Andre? Siap, saya coba. Belum masuk. Belum Mas? Di sini reportnya udah anu Mas?
Oh ya ini. Udah Nah ini baru udah masuk Pak. send. Baru masuk ya? Oke, Iya. oke. Yang ini yang PPT dulu Pak G. Iya, PPT dulu, Mas. Ya. Oke, Pak, sudah Pak. Sudah, Mas Andre ya? Ya. Ya, oke. Ini Mas Andre ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Maaf ini agak Oke, teman-teman, perkenalkan, tes ya, suara jelas Mas Andre ya? Oke, ini adalah biografi saya, teman-teman. Untuk Mas Renato saya lewatin aja ya. Saya dulu pernah di perbankan selama 25 tahun sebagai SAVV, kemudian di perjalanan itu pernah ikut sertifikat manajemen risiko untuk level kedua, teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke materi, Mas Andre. Ya, di diskusi kali ini kita akan membicarakan untuk tentang proyeksi keuangan, laporan keuangan, dan rasio-rasio tentang keuangan. Hal ini tujuannya adalah bagaimana kita akan memproyeksikan suatu bisnis yang sedang tumbuh maupun yang sedang akan dibangun atau akan sedang dijalani. Kemudian nanti untuk laporan keuangan adalah untuk mengukur efektivitas atau efisiensi dalam bisnis tersebut. Kemudian rasio-rasio adalah untuk manajemen risikonya serta mitigasinya, teman-teman. Oke, kita lanjut slide berikutnya, Mas Andre. Nah, kita mulai dari dengan proyeksi keuangan. Di depan kita akan berbicara tentang proyeksi. Apa sih proyeksi? Itu adalah perencanaan keuangan dalam usaha yang akan bermanfaat untuk memprediksi tentang pendapatan dan pengeluaran bisnis di masa mendatang. Ya, jadi nanti kita proyeksi dulu. Proyeksi itu biasanya kita akan berbicara di 1 tahun atau 2 tahun ke belakang. Bagaimana growth-nya, bagaimana growth-nya, kemudian share-nya, kemudian kita akan menentukan target di tahun berikutnya berdasarkan tentang tren atau progres di tahun-tahun sebelumnya. Oke, lanjut Mas Andre. Tujuannya adalah satu, dengan membuat proyeksi kita bisa terukur dalam membuat anggaran keuangan. Dan itu memberikan gambaran potensi pertumbuhan bisnis kita. Jadi kadang-kadang kebanyakan sih yang sering saya temui teman-teman dalam menentukan target di tahun berikutnya adalah target secara awang-awang. Jadi artinya apa ya? Secara naluri atau secara insting aja. Dan dari ini biasanya akan menyulitkan teman-teman di lapangan dalam melakukan eksekusi tersebut. Nah, di sini nanti saya akan juga share beberapa tools yang menggambarkan bagaimana sih kita cara menyusun proyeksi keuangan. Dan di situ juga nanti ada tools cara membuat laporan keuangan, kemudian ada tools untuk melihat rasio-rasio yang telah terjadi di laporan keuangan tersebut. Kemudian tujuan proyeksi yang kedua adalah membuat rencana bisnis. Proyeksi keuangan bisa membantu untuk mengetahui kecenderungan operasional dan mempertimbangkan tindakan yang akan diambil terhadap bisnis tersebut. Di sini adalah sebagai owner atau sebagai pimpinan, kita dari proyeksi itu adalah untuk menentukan langkah apa yang akan diambil ke depannya. Kemudian dari investor adalah sebelum dia menaruh dana ke bisnis kita, investor akan mengukur kelayakan finansial bisnis kita. Ke depan bisnis ini akan semakin tumbuh dengan nilai nilai valuasi yang ke depan atau justru tidak ada perkembangan. Nah, tujuannya untuk proyeksi keuangan tersebut adalah di situ. Apalagi kalau kita bisnis sedang tumbuh ya,
kita mau go public atau kita menjaring mitra baru sebagai investor, kita wajib membuat hitung-hitungan minimal dari ke belakang 2 tahun di belakang, itu kita bisa proyeksikan sampai dengan 5 tahun ke depan, teman-teman. Lanjut, Mas Andre. Nah, perencanaan keuangan adalah ini, satu, manfaatnya adalah minimalkan risiko, meneruskan strategi pertumbuhan. Growth-nya tadi yang saya bilangkan, mempertahankan likuiditas, solvabilitas, potensi itu akan kita kupas di materi yang untuk di rasio-rasio. Langkah praktis adalah pahami cash flow. Kita juga harus cash flow. Jadi kita selain membuat proyeksi, kita juga membuat budgeting ya, penganggaran-penganggaran. Kita juga harus pahami itu. Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian kontrol biaya, nanti kita akan berbicara tentang norm. Biaya-biaya itu normnya batasnya berapa. Kemudian untuk investasi. Jadi investasi itu dengan dana yang ada di kita, apakah perlu kita investasi, apakah tidak investasi. Itu keputusannya ada di ini laporan keuangan kita nanti. Lanjut, Mas Andre. Ini lanjut aja, sudah saya jelaskan tadi, Mas Andre. Ini agak kita kebut ya, karena waktunya udah lanjut, Mas Andre. Nah, cara membuat proyeksi keuangan. Tadi kan kita tahu tujuannya apa, manfaatnya apa. Cara adalah kita harus menyiapkan proyeksi keuangan dengan menggunakan proyeksi penjualan. Jadi misalnya komposisi produk, kemudian penjualan per tahun, per bulan, per hari. Di sini adalah kita lebih detail ya. Kita lebih detailkan di tahun lalu, misalnya tahun 2023 ini, kita penjualannya apa, komposisi produknya apa, kemudian sales-nya berapa, kemudian dari 23 itu kita tarik ke 2022. Dari 2022 growth-nya ke 2003 itu berapa persen growth-nya. Kemudian nanti pada waktu kita raker atau resolusi di 2024, growth itu yang kita pakai untuk acuan untuk menentukan target di tahun 2024. Itu nanti kita ada tools-nya. Kemudian dasar dari penjualan. Kemudian kita harus proyeksikan kedua adalah dari income statement atau laporan rugi laba. Itu gambaran tentang pendapatan kita dari tahun 2022, 2023, dan kita akan capai di 2024 bagaimana. Begitu tentang pendapatannya, tentang pengeluarannya, serta tentang laba rugi yang akan dihasilkan perusahaan tersebut. Kemudian kita juga membuat proyeksi cash flow, jumlah kas yang keluarkan dan diterima. Cash flow bisa macam-macam, cash in dan cash out. Itu cash in, cash out-nya tentang pengaruh investasi atau sumber pendanaan yang akan kita butuhkan di kemudian hari. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita harus menghitung investasi yang kita butuhkan untuk suatu bisnis itu berapa. Kemudian kita breakdown, kemudian akhirnya kita dapat titik impas atau break even point. Artinya usaha itu dengan proyeksi yang kita tentukan tadi dari 2022, 2023, dan 2024, kita itu BEP berapa lama. Di tahun 2004 dengan modal sekian, kita bisa menentukan analisa break even point-nya berapa lama. Kemudian dari itu akan kita hitung adalah return on equity. Itu berapa balik modalnya, berapa persen sih investasi tersebut, laba tersebut menghasilkan balik modal. Idealnya adalah kalau kita narik deposito atau nanam deposito di perbankan kan suku bunganya 6%. Idealnya kalau ROE suatu bisnis minimal lebih dari 6%. Macam-macam, ada beberapa perusahaan itu yang ada di 12%, idealnya ada yang di 20%. Ya, lanjut Mas Andre. Data-data tersebut adalah dari proyeksi penjualan, laporan keuangan, kebutuhan aset, kemudian kebutuhan pendanaan, itu tadi nilai investasinya berapa, kemudian penyusunan proyeksinya, penyusunannya. Ya, ini ada penjelasan kedua. Kita lanjut Mas Andre. Sebelumnya Mas Andre. Nah, ini. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah kita tidak harus membuat laporan keuangan di 2024 nanti adalah kita buat flat. Karena mengingat ya, di beberapa bulan, Januari sampai Desember, itu ada yang menjadi kondisi buruk. Misalnya kayak saya ya, usahanya di outdoor. Kondisi buruk saya akan dimulai pada bulan Oktober, November, sampai dengan Januari. Karena musim hujan ya, sehingga akan pengaruh ke omset. Kemudian kondisi normal,
Kondisi normal adalah kondisi pada saat transaksi tidak terpengaruh oleh cuaca hujan, kemudian hari-hari biasa. Kemudian kondisi terbaik. Di bulan-bulan apa sih kondisi terbaik? Kemudian misalnya kalau di tempat saya di outdoor itu kondisi terbaiknya di bulan ini Juni, Juli, Agustus momennya. Pasca Lebaran momennya naik, kondisi terbaik biasanya apa? Omset akan naik kurang lebih di 2 kali lipat. Nah, itu kita harus membuat proyeksi itu di bulan-bulan itu. Mana yang bulan kondisi terburuk, kondisi normal, dan kondisi terbaik. Sehingga apa? Overall kita tarik selama setahun itu adalah target yang kita tentukan di 2023 tersebut. Kemudian dalam melakukan proyeksi, kita harus melihat data masa lalu tersebut ya, baik data penjualan, data biaya atau normnya, kemudian dari laba atau profit yang ditentukan. Kemudian dari ROI-nya berapa sih yang dihasilkan dari laba tersebut, dari bisnis itu tersebut. Oke, lanjut Mas Andre. Nah, ini teman-teman. Kalau tadi kita melihat siklusnya ya, siklus untuk penjualan, kita juga harus melihat biayanya teman-teman, modal. Jadi otomatis ini kita ada modal primer adalah kondisi yang harus disediakan. Modal primer adalah modal minimal yang harus ada. Misalnya omset yang paling flat ya, minimal kita harus mempunyai modal itu harus kita ready-kan. Kemudian modal kerja normal adalah suatu saat modal itu adalah modal maksimal yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah ada modal kerja musiman. Musiman itu kalau saya contoh kasih gini, industri fashion ya, industri fashion itu musimannya adalah peak season-nya adalah kondisi H-2 sebelum puasa dan 1 bulan setelah Lebaran. Itu adalah musimannya adalah best sellernya di situ. Tapi kondisi setelah itu dia akan turun lagi menjadi kondisi turun lagi. Nah itu harus kita perhatikan ya. Ini tergantung dari usaha teman-teman bergerak di bidang apa. Kalau saya di makanan dan minuman akan terpengaruh pada musim hujan. Kalau untuk bisnis pakaian busana muslim itu akan peaknya di bulan ini Ramadan 3 bulan atau 4 bulan. Itu adalah musim panennya bisnis di bidang fashion. Dan lainnya ada disesuaikan dengan kondisi yang dialami teman-teman di bisnisnya masing-masing. Kita lanjut Mas Andre. Ini adalah penjelasan tadi adalah musiman, yaitu berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. Ya, musiman tadi, misalnya musim panennya di bisnis fashion tadi di bulan Lebaran, Ramadan itu peak season-nya. Kemudian jumlah berubah-ubah adalah adanya permintaan tentang produk. Jadi adalah kadangkala kalau kita berjualan ada momen-momen tertentu produk kita itu yang banyak yang diminati. Tidak semua produk yang diminati. Ada permintaan hanya beberapa jenis. Kemudian untuk darurat adalah karena misalnya kayak kemarin ada COVID, ada bahasa banjir, itu adalah modal kerja yang dibutuhkan adalah kita harus menyiapkan kondisi modal kerja darurat. Jadi modal kerja itu kita bedakan yang wajib dengan pada saat kita order minimal, kemudian pada waktu kondisi normal sampai dengan usaha kita rame, kemudian kondisi musiman, kemudian kondisi darurat. Nah, itu yang harus kita siapkan dalam setahun ke depan. Selain proyeksi untuk pendapatannya, laba ruginya, kita juga berbicara tentang modal kerja yang akan dibutuhkan. Lanjut Mas Andre. Nah, ini penggunaannya teman-teman. Kita juga harus semua harus ada cash ya. Kalau di atas adalah current account, aktiva lancar itu bisa berhubungan dengan utang lancar. Yang kita akan bahas adalah non current account yang di bawah ya. Ya, pengaruhnya adalah di aktiva tetap, kemudian hutang jangka panjang, modal sendiri, modal atau saham dan laba ditahan. Artinya begini, kondisi satu kita akan membayar hutang, akan di dalam finance, di dalam proyeksi untuk modal kerja, kita juga harus memperhitungkan berapa sih cash yang harus kita keluarkan. Jangan sampai nanti kita waktu hutang jangka panjang membayar hutang, cash kita kondisinya kosong. Itu nanti akan kita kupas di rasio. Kita juga mempertimbangkan. Jadi namanya kalau di perbankan itu tugasnya seorang treasury. Dia harus mempertimbangkan kebutuhan dana
dana masuk dan dana keluar sama dana yang dimiliki. Kapan saatnya kita bayar hutang jangka panjang? Kapan kita saatnya membeli saham? Artinya kalau di sini di poin nomor 1 kita bayar hutang jangka panjang harus mulai ada terjadwal, teman-teman. Harus terjadwal, jangan sampai cash kita, modal kerja kita itu habis hanya untuk membayar hutang jangka panjang. Kemudian untuk pengurangan modal, misalnya pembelian kembali saham atau kas, itu kan kalau kita membeli saham, otomatis kas kita akan berkurang. Kemudian kalau kita ini pengurangan laba ditahan itu akan berkurang jika ada pembayaran dividen. Kan kalau dari laba rugi itu kan dikumpulkan ini Januari sampai Desember, kan ada laba. Laba itu kan jadi laba berjalan dipindahkan ke laba ditahan. Nah, laba ditahan itu nanti kan ada pembagiannya itu. Yang mana untuk dividen, yang mana untuk ditahan. Nah, keputusan untuk dividen itu kita harus mempertimbangkan kas kita yang kita miliki. Kemudian kapan saatnya kita membeli aktiva tetap. Itu tetap kita harus, yang poin 4 adalah penambahan aktiva tetap, itu harus mempertimbangkan jumlah kas kita yang kita miliki. Jangan sampai nanti gini, pada saat hutang jangka panjang kita jatuh tempo, kita ada keperluan aktiva tetap, kemudian kita bagi dividen kepada pemegang saham. Artinya apa? Kita nanti akan menjadi minus cash flow. Di situ akan mempengaruhi bisnis kita keseluruhan. Kita lanjut, Mas Andre. Nah, kapan proyeksi keuangan diperlukan? Bisa jadi satu, kita memulai bisnis baru. Jadi kadang-kadang kita kalau di waktu konstituen ngajari adalah kan ada bisnis itu adalah product market fit atau product market fit ya, produk kita harus sudah diterima oleh market. Itu baru kita buatkan. Nah, kadang-kadang kalau kita belum kelar di produk. Jadi kita masih mencoba-coba produk ya, belum ada repeat order. Nah, ini kadang-kadang itu yang menyulitkan kadang kita memulai membuat proyeksi bisnis tersebut. Kemudian satu, membuat scale up. Artinya scale up ada dua ya. Scale up untuk memperbesar kapasitas omset atau kita memperbesar menambah jumlah cabang kita. Itu di situ bisa kita proyeksikan. Kemudian kita merambah untuk bisnis lain, ekspansi usaha. Itu harus kita lakukan proyeksi semuanya. Lanjut, Mas Andre. Saya nggak kecepatan, Mas Andre ya. Nah, ini proyeksi sales nanti kita masuk ke ini aja, Mas Andre. Ke aplikasi ini aja, ke Excel-nya, Mas Andre. Ke Excel-nya. Nanti lebih kita fokuskan ke Excel-nya. Lanjut, Mas Andre. Ini semua ada Excel-nya nanti. Siapa? Lanjutkan dulu, Mas Andre. Oh, kita lanjut ke ini dulu aja, ke PowerPoint-nya dulu, ke PPT-nya. Oke. Jadi nanti penjelasannya di Excel-nya. Bentar. Ya, ini kita lanjut. Nanti Mas, proyeksi ini nanti penjelasannya lebih ke di Excel-nya, Mas Andre. Jadi lanjut, Mas. Ini nanti akan kita jelaskan di materi ini adalah Mas, ini kan proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Cara ngisinya nanti dasarnya apa, nanti kita jelaskan di Excel-nya, Mas Andre. Lanjut, Mas Andre. Ini sama, kita lanjut. Nah, ini hitungannya nanti. Ini kita lanjut, Mas. Nanti di Excel aja lebih gede. Filenya kalau ini nanti nggak kelihatan, filenya kecil-kecil. Ya, lanjut. Ya, nanti ini ada semua, Mas. Nanti di Excel-nya ada semua. Ya, ini juga ada, teman-teman. Proyeksi sales dan biaya di sini adalah kita fokus ke ini ya, ke pendapatan ya, jenis pendapatannya apa, proyeksinya pendapatan, faktor yang berpengaruh. Itu nanti ada di hitungannya itu, di Excel-nya. Kemudian kita ada analisa laba, prediksi keuangan, itu juga ada, sudah saya siapkan di Excel-nya. Kemudian nanti perhitungan biaya, itu sudah ada, kita pakai norm. Kemudian strategi pengendalian biaya, itu sudah ada, nanti penjelasannya di kita pakai pendekatan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio operasional, nanti ada di semua di situ, Mas Andre. Kita lanjut, Mas Andre. Nah, ini untuk HPP juga kita juga kan gini, kita proyeksikan kita sudah bikin tahunan,
kita sudah bikin bulanan, lah kita sudah harus membuat proyeksi itu per produk. Kalau saya lanjut aja Mas Ri, di slide ini di enter aja Mas Andri. Nah, ini contoh kasus ini teman-teman. Saya setiap menu saya itu sudah saya hitung berapa sih HPP-nya masing-masing produk. Kayak ini kan saya kebetulan jualan minuman nih teman-teman. Kebetulan ini adalah ada yang basicnya kopi dan non kopi. Kayak ini ada green tea. Green tea itu saya berani jual 15.000 karena pasar pandeminya berubah, otomatis daya beli masyarakat menurun. Artinya saya coba sih dengan formula ini, oh saya berani kok masih menjual 10.000. Dari HPP 5.100, saya turunkan 10.000, oh saya masih dapat profit di 49%. Artinya apa? HPP-nya 51%. Artinya apa? Dengan penurunan itu, saya berharap produk saya terbeli. Yang terjadi apa? Ternyata daya beli masyarakat itu memang ada di 10.000 di tempat saya. Malah anehnya gini, pada saat saya nurunkan harga jual itu, omset saya menaik. Omset saya naik sampai dengan 1,5 kali lipat. Karena apa? Memang saya tetap dengan bahan baku yang berkualitas dengan senilai apa ya? Standar harga 15.000 saya turunkan jadi 10.000. Dengan bukan berarti gini, saya nurunkan 10.000, saya mengurangi takaran, saya mengurangi kualitas. Artinya saya berani, oke. Karena begini, dulu di tempat saya jual 15.000 itu kompetitor itu saling menghancurkan. Mereka jual di 12.000. Otomatis saya ada penurunan omset. Akhirnya kita hitung dengan formula ini. Ini pun juga akhirnya ketemu, udahlah saya jual 10.000, saya hitung sudah oke. Sudah saya langsung sampaikan ke customer, harga kita 10.000, harga 15.000 coret. Artinya mereka kaget, benar Pak, ini dikurangi. Enggak, saya bahannya sama, takarannya sama, karena saya sudah punya hitungannya. Dengan saya jual 10.000, saya masih dapat profit 50%. Untuk industri makanan dan minuman itu cukup standar. Nah, terjadi omset saya malah naik dengan kondisi harga turun, omset saya naik Mas Andri. Itu yang kita lakukan dengan dasar kita menguasai proyeksi dan kita menguasai HPP. Kita punya catatan data HPP-nya. Lanjut Mas Andri. Lanjut slide berikutnya Mas Andri. Nah, ini untuk makanan. Jadi benang merahnya adalah saya mencoba mengelompokkan HPP yang besar itu tidak saya jual. Dengan kondisi turun ini kan rata-rata HPP saya itu antara 45 sampai 60 HPP-nya. Manakala ada BP yang di atas 60, saya langsung coret, saya keluarkan dari produk itu. Dengan dasar satu, kemudian HPP yang besar saya buang, kemudian adalah komposisi produk. Yang fast moving saya pertahankan, yang slow moving atau dead stock yang tidak laku saya buang, saya ganti menu-menu baru. Itu dasarnya kita coba pakai product development di situ. Dengan dasar hitungan ini, dengan dasar performa penjualan, kita baru main ke product development-nya. Kita lanjut Mas Andri. Ya, ini oke, sekarang ini laporan keuangan kita season kedua Mas ya. Kita masuk ke Excel-nya Mas Andri. Excel-nya. Jadi untuk proyeksinya Mas Andri. Saya nggak bisa share ya, jadi nggak leluasa. Ya, ini Excel-nya yang rumus rasio Excel-nya proyeksi bukan, atau bukan yang proyeksi Mas Andri, yang proyeksi. proyeksi? Iya, Oke. yang proyeksi. Bentar, Yang proyeksi Mas Andri. proyeksi. Lebih fokusnya di sini aja kita Mas Andri. Yap. Iya. Oke, saya share screen. Iya, Mas. Nah, ini Mas Andri. Yang sheet paling kiri Mas Andri. Oke, dibesarin Mas Andri. Ya. Ini teman-teman kelihatan semua ini teman-teman. Yang ini Mas paling kiri Mas. Yang seat paling kiri. Yang paling kiri. Yang seat pertama Mas Andri. Ya ini yang realisasi.
Ya ini Mas Andre ya. Jadi adalah yang kolom laba rugi, ini adalah posisi keuangan saya di bulan Desember. Ini nggak apa-apa ya, saya ambil contoh, outlet saya dengan investasi 10 juta, saya bisa BEP maksimal 2 bulan sudah balik modal saya. Hitung-hitungnya gini teman-teman, kita coba, ini Mas Andre, ini nggak bisa digedein lagi Mas Andre ya? Teman-teman kelihatan Mas Andre ya? Kelihatan, Pak. Oh kelihatan, oke Mas Andre lanjut. Langsung ke Excel-nya Mas Andre ya. Ini kadang-kadang kan kita biasanya kita waktu raker, kita kan ini saya contoh kita dasar di tahun 2022. Kita ke kanan Mas Andri sampai dengan bulan Desember Mas Andri. Sampai dengan Desember. Ya, oke. Ya, ini adalah di tahun 2022 kemarin omset saya di satu outlet untuk ukuran kecil Kak, model booth. Saya kan punya outlet booth, saya punya outlet food truck, saya punya outlet cafe. Jadi ini yang saya pakai dasar ini adalah yang di booth dengan investasi kurang lebih 15 juta. Jadi selama setahun di 2022 kemarin, omset saya itu 323.920.000 atau setara dengan hampir di angka 900.000. Nah, kemudian ke kiri lagi Mas Andre, ke kiri lagi Mas Andre, ke kiri lagi terus sampai dengan Januari Mas. Sampai dengan Januari. Nah, yang di atas itu yang ada 7%, ada ini adalah share-nya. Jadi yang di atas yang warna ini Mas, di atas ada sebelahnya norm, itu ada 7%, 6%. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang tadi yang saya bilang, mana saatnya bulan mana yang rame, mana yang sepi, mana yang sedang-sedang aja. Itu kelihatan pengaruhnya ke situ. Nah, ini adalah kita pakai untuk dasar menghitung di 2024 nanti. Ini adalah dasar di 2022. Oke, kita turun Mas Andre. Kita contoh di bulan April aja Mas Andre. Atau monggo di bulan apa Mas Andre? Ini bulan Januari. Di bulan Januari itu ada saya omset sebesar itu ya, ada omset, kemudian saya ada HPP. Nah, saya sudah punya norm yang di sebelah ini Mas Andri, sebelah kiri, normnya adalah saya sudah menyiapkan untuk beban gaji itu 11%, kemudian untuk HPP di angka 52%, kemudian untuk sewa itu 3%, kemudian untuk marketing di 2%, untuk OPEX 3%. Sehingga saya akan mempunyai proyeksi menjadi 24%. Nah, ini adalah targetnya ya. Yang kita akan buat target. Ini ada realisasi di Desember, kita coba sih ukur. Di Januari, normnya benar nggak ini? Saya dengan omset di angka 21 juta, saya akan mendapat, di tempat saya ini kecil banget tadi. Di tempat saya itu, saya dapat profit dengan omset rata-rata 700, saya omset dapat net profit di 3,8. Nah, kalau kita setahunkan, ini adalah kondisi real ya, Januari sampai Desember. Ke kanan Mas Andri. Sampai dengan total. Total. Nah, ini Mas Andri. Up. Nah, ternyata di tahun 2022 kemarin, saya itu rata-rata omset saya ketemu di angka 900.000. Sehingga saya dapat profit kurang lebih di angka 70 juta. Kalau di sebulan, rata-rata dari net profit saya sudah bayar gaji, sudah bayar sewa, sudah bayar semuanya, listrik, air, dan iuran lainnya, itu saya masih mendapat 7 juta, teman-teman. Dengan investasi berapa? Investasinya hanya cukup 15 juta, saya dapat uang net 7 juta. Artinya apa? Dengan investasi itu saya bisa balik modal 2 bulan saja. Ini ya, ini gambaran realisasinya. Itu adalah dasarnya. Kemudian nanti kita masuk ke ini Mas Andri. Kolom berikutnya sales growth-nya Mas Andri. Sales growth-nya. Ya, digedein Mas Andri. Di tempat saya kecil. Mata saya nggak kelihatan. Oke, kurang gede Mas Andri. Oke, ini teman-teman ya. Oke.
ini adalah perjalanan yang target omset kolom baris 42. 42 adalah target saya, realisasi saya, omset saya adalah di tahun 2021 itu sebesar 528.000 per hari atau setara dengan 192 juta. Artinya dengan di 2022 kemarin kan saya sudah disampaikan omset kita menjadi 323 atau setara dengan 887. Artinya apa? Di 2021 ke 2022 saya ada growth sebesar 38%. Growth-nya teman-teman ada 38%. Kemudian kita tarik ke bawah Mas Andre. Kita scroll ke bawah Mas Andre. Nah, ini adalah pertimbangan bulan sepi, sedang dan ramai. Di tahun 2022 itu adalah bulan Februari, Maret, April itu adalah kondisi yang paling sepi. Ini ada chart titelnya. Kemudian bulan-bulan yang ramai ada bulan Juni sampai dengan Agustus. Sama dengan November. Nah, kondisi ini yang harus kita jadikan acuan pada saat kita membuat suatu proyeksi. Ya, dasarnya adalah omset kita di 2021 berapa, kemudian perolehan kita di 2022 berapa, ada kenaikan berapa persen growth-nya. Nah, itu nanti yang akan kita buat untuk menentukan target di 2023. Itu artinya kalau growth-nya 38%, maka akan ketemu di angka berapa? Di kolom 42 itu kan ada di E42 itu ada target kita di 2023 sebesar 1,5. Jadi apa? Growth-nya sudah ketemu kan? 2021 ke 22 itu growth-nya 38%. 2022 ke 2023 kita harus pasang di 38%. Artinya apa? Nanti omset itu akan seirama dengan growth yang di tahun-tahun lalu sebesar 1,5 per hari. Sehingga kalau kita tarik ke atas Mas Andre, ke atas, ini kita harus menjual berapa sih? Kita harus menjual dalam setahun itu adalah minuman sebesar 21.000 porsi, snacknya 14.000 porsi, makanannya sebesar 12.000 porsi. Kemudian harganya, kalau di 2022 harganya 10 ribuan, mungkin ada kenaikan, kita ada price kenaikan 5%, sebesar ini. Ada harganya 11.000. Jadi nanti ada omset, total omsetnya ada di 550. Ya, 550. Oke. Ini sudah ketemu ya kita growth-nya. Kita coba uji ke dalam transaksi bulanannya Mas Andri. Masuk ke kolom berikutnya Mas Andri. Nah, kolom dibesarin lagi Mas Andri. Nah, kita masuk ke kolom paling kanan Mas Andri. Desember sampai total Desember Mas Andri. Ke atas dulu. Oke, Hub. Kita fokus ke kolom AH sama AI. Ya, AH sama AI. Maaf, AI sama AJ, AI sama AK. Ini kan ke kanan lagi Mas Andri. Ke kanan lagi Mas Andri. Ya, up. Ini kan ketemu tadi. Di 2022 omset saya 323.920 setara dengan 887.000 per hari. Nah, targetnya sudah kita tentukan kan? Kita ada kenaikan growth 38%. Sehingga apa? Dari 323 itu menjadi 550, setara dengan 1,5. Ini yang harus kita kejar. Nah, pembagiannya per bulan kita tarik ke kiri Mas Andri, ke kolom B Mas Andri, ke kolom D. Nah, kita tarik ke kanan, ke kiri, maaf Andri, ke kiri. Ke kiri Mas Andri. Ya, kita bagi yang kolom ini, kolom atas ada 6%, di bawahnya inilah proyeksi, itu adalah melihat apa tahun-tahun lalu kondisi-kondisi ini saya akan kayak ikut rel ya, pada saat omset naik, pada saat omset sepi. Itu harus kita sesuaikan kondisi cuaca, kondisi pasar. Misalnya kalau ramainya hari Sabtu Minggu, berapa lama, itu harus kita hitung di sini. Nah, contoh kasus kalau kita lihat di Januari dengan porsi 6%, turun Mas Andri. Kita akan turun Mas Andri. Nah, ini dengan mendapat 17 juta omset, kita bisa mengantongi di angka 7,7. Artinya apa? Tidak jauh, artinya apa?
target yang kita tentukan di 2023 itu adalah terukur, sudah terhitung, terukur, dan akan mudah kita capai. Karena ada growth-nya kita tidak pasang 2 kali lipat, hanya berapa persen, 38% growth-nya. Nah, ini adalah hitungannya teman-teman. Ini juga kita sudah kita bayar gaji. Saatnya kita tidak membayar kita tidak boleh nambah karyawan. Karena normnya sudah di angka 16%, 3 juta. Karena ini 10, jadi kita tidak boleh nambah karyawan. Karena normnya sudah tercukupi di 10%. Kemudian sewa gedung, ada kenaikan dari dulu 1 juta, sekarang jadi 1,8. Artinya sewa gedung ada kenaikan dari 3% jadi 5%. Biaya marketing dulu 2%, tetap kita budgetnya di 2%. Kemudian OPEX, kemudian adalah jumlah overhead-nya sekian. Ya, ini teman-teman. Jadi nanti kalau kita tarik ke kanan, Mas Andre, ini adalah yang akan kita capai nanti di 2023. Ini asumsi teman-teman ya. Pada saat saya peralihan tahun dari 22 ke 2023. Sehingga saya ada kenaikan profit dari omset dulu yang 887 per hari, saya dapat omset atau laba sebesar 71 juta, average per bulan 7 juta. Jika target 2023 kita capai, maka kita akan menjadi dengan kenaikan growth penjualan 38%, maka akan terjadi kenaikan profit 2 kali lipatnya. Nah, ini adalah kita hubungan proyeksinya, teman-teman. Kemudian kita lihat ke kolom selanjutnya, Mas Andre. Ini baru kita bermain di angka 5 tahunan. Kita gedein, Mas Andre. Ya, oke, Mas Andre ya. Ini adalah ini contoh kasus nilai investasi di kolom K, K4. Ini adalah investasi saya di satu outlet, itu adalah 15 juta. Artinya beli rombongnya, bootnya, beli kulkasnya, beli mesin grinder dan semalam 15 juta. Saya akumulasi atau saya susutkan selama 60 bulan. Artinya sebulan ketemu di angka 250.000. Nah, kalau kita uji, kita masukkan di kolom K ya, K11. Nah, ini kan sudah menginjak di K11. Karena kan tadi yang di tahun 2021 omsetnya sudah ketemu 544, menginjak di tahun 2022 kita sudah di angka 800 ribuan. Di 2024 nanti di kolom N akan menjadi 1.500, 1.500.000. Ini kita lihat ada komposisi produknya, kemudian ada HPP-nya di kolom C. Di kolom C itu kan ada HPP, kemudian turun lagi, Mas Andre. Yang bawah, Mas Andre, turun. Di short ke bawah. Nah, ini normnya, teman-teman. Normnya di sini. Nah, ini adalah awal kita memulai bisnis, kita norm. Normnya saya gaji SDM, saya normkan 12%. Kemudian harus ada cadangan THR. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kadang-kadang gini, pada saat THR, kita nggak pegang uang karena habis untuk membayar THR dan gaji karyawan. Yang saya lakukan adalah gini, saya punya karyawan 2, gajinya 1,5 sebesar 3 juta. 3 juta itu saya ambil 10%. Jadi sebesar 300.000 itu saya cadangkan untuk THR. Artinya pada saat membayar THR saya sudah ada cadangan Januari, Februari, Maret sudah ada uang, tinggal saya bayarkan. Karena uangnya sudah kita anggarkan. Kemudian biaya sewa. Nah, ini yang perlu kita adakan. Ada gini, teman-teman ada yang sering diskusi dengan saya adalah pada saat sewa ya, sewa gedung atau sewa ruko itu setahun dibayarkan di depan, jebret. Kemudian pada saat yang bersamaan jatuh temponya bareng dengan THR, bareng dengan uang sewa, bareng dengan gajian. Artinya dia bingung. Sisi lain kalau uangnya dihabiskan untuk bayar sewa, bayar THR, bayar gaji, dia tidak bisa berproduksi. Nah, itu langkah strategisnya adalah pada saat kita bayar sewa, itu harus diamortisasi. Misalnya sewa ruko ya, ruko atau tempat usaha 30 juta, itu harus kita bagi 12 bulan. Dan itu harus harus kita sisihkan tiap bulan. Untuk jaga-jaga pada saat jatuh tempo nanti di tahun berikutnya, kita sudah punya cadangan untuk membayar sewa, untuk membayar THR. Sehingga tidak akan mempengaruhi laba rugi kita. Nah, ini teman-teman, kalau ini sudah dia proyeksikan ya, dari 2023 nanti, kembali ke ini Mas Andre ya, kolom N, ini yang kita fokuskan ke kolom N ini.
Nah, omset saya akan menjadi 1,5 dari tahun lalu. Tahun lalu ada 887. Apa yang saya jual? Saya juga harus menjual es blend atau frappe itu 28 porsi sebulannya ya. Kemudian flavor tea, lemon tea itu sudah saya sudah melihat ini adalah saya naikkan 38 sampai 40% dari tahun yang lalu. Sudah kita ukur. Karena apa? Pada saat di 2022 kemarin Sabtu dan Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, omset saya itu bisa menyentuh angka di 1,5, 1,4. Artinya kalau angka itu saya pasang di tahun 2023, rata-rata per hari 1,5, saya bisa mencapai. Karena apa? Di 2022 pun angka-angka yang pas rame, Jumat, Sabtu, Minggu, angka penjualan udah tembus di 1,4, average di 1,4. Sehingga di 2023 saya tinggal nambahkan dikit, bukan 1,8 saya naikkan ke 2 juta. Artinya saya sudah ngukur, udah saya taruh barang-barang apa sih yang fast moving, itu yang saya pasang. Kemudian turun lagi Mas Andre. Kita turunkan lagi, udah normnya, kita fokus ke biaya. Artinya begini, dengan omset 1,5, target rasio saya yang THR SDM 12% akan menjadi berapa? Menjadi 7%. Menjadi 7%. Artinya apa? Masih di bawah rasio. Kemudian cadangan THR masih tetap 1%. Kemudian biaya sewa yang dulu 6%, dengan omset saya naik, sewanya biarpun ada kenaikan sewa 800.000, normnya masih terjaga. Kemudian biaya marketing, artinya apa? Norm yang terjaga tersebut ini adalah mitigasi strategik untuk cost biaya norm. Sehingga apa? Penurunan norm ini akan berdampak pada apa? Berdampak pada profit saya. Profit saya akan menjadi naik. Dia akan 18 juta. Dengan omset segitu, dulu artinya apa? Saya di tahun lalu rata-rata per bulan dapat 7 juta. Kemudian sekarang akan kita pertahankan normnya, artinya tidak ada barang rusak, tidak ada penggabungan HPP yang over. HPP-nya sudah kita kuncikan, HPP-nya di angka 50 sampai 51. Itu harus kita jaga HPP-nya. Kadang-kadang kan kita dilema ya, kadang-kadang kita ada omset tapi tidak ada uangnya. Nah, itu ada beberapa yang harus kita jaga. Satu adalah SDM, kemudian yang kedua adalah HPP. HPP-nya kadang-kadang kita nggak kontrol HPP ya. HPP tadi kita hitung caranya apa? HPP per produk. Kalau HPP per produk sudah kita ketahui, HPP itu akan mengikuti pada waktu kita buat proyeksi per tahunan ini. Kemudian lari ke BEP. Dengan investasi 15 juta di tahun 2023 kemarin, saya itu bisa per bulan hanya kembalikan investasi tersebut adalah satu bulan. Dengan apa? Dengan modal ROI-nya di atas, sudah di atas 50%. Artinya apa? Bisnis model ini adalah saya bisa kembangkan untuk membuat di beberapa titik. Artinya apa? Satu titik kita sehatkan dulu. Artinya apa? Kita sudah punya role modelnya ya, dengan omset sekian. Artinya kan kita gini, dengan omset 500.000 aja kita sudah bisa profit. Kembali ke ini Mas Andre, kembali ke kolom K Mas Andre. Kembali ke K. Oke. Ya ini Mas. Oke. Kembali ke 2021 Mas Andre. 2021 ini kan kebetulan saya nggak nambah karyawan dari dulu pasca pandemi. Omset saya ada di 544. Oke. Kita turun ke bawah Mas Andre. Ini kita flashback di 2021. Kita kembali Mas Andre, turun. Kita kembali ke normnya Mas Andre. Nah, ke bawah. Dikit aset. Artinya apa? Saya dengan omset segitu saya nggak kecapai normnya. Normnya lebih. Merah-merah ini adalah over budget. Budgetnya adalah ini, yang kuning ini, kemudian ini over. Ternyata apa? Pada waktu kita tarik ke pendapatan, ke profit, saya masih dapat uang di angka 2 juta. Artinya gini, dengan omset 500.000 itu saya dapat profit bersih 2 juta. Setara dengan berapa? 14%. Balik modalnya berapa? Dari omset 500.000, balik modalnya 7 bulan. Itu yang di 2021. Kemudian 2022 omset kita naik tadi. Kan tadi sudah kita hitung kan 887. Norm saya untuk SDM 11%. Artinya hijau masih di bawah norm. Kemudian dari segi pendapatan
saya ada kenaikan dari omset dari 550 ke 800, ada kenaikan omset 300.000, saya dapat kenaikan profit dari 2,2 menjadi 7 juta. Artinya dampaknya luar biasa ya. Kita hanya naikkan sales di depan hanya 300.000, tapi profitnya akan ada kenaikan 3 kali lipat. Itu teman-teman ya. Yang kita jaga adalah di HPP. HPP tadi kita waktu di slide berikutnya adalah cara menjaga HPP, kemudian norm-norm itu. Norm-norm adalah kontrol pada biaya. Itu yang kita harus jaga di teman-teman. Kemudian yang sampingnya Mas Andre, sampingnya di HPP. Ya, HPP yang Mas, sheet berikutnya Mas Andre. Sheet berikutnya. Ya, ini adalah satu, ini nggak apa-apa ya, saya share. Ini kan sudah yang sebelahnya Mas Andri. Lah, yang SOP Mas Andri, kolom S paling Mas, kolom S Mas Andri. Kanan lagi Mas Andri. Terus ya R. Nah, ini adalah rahasia resep saya. Jadi kenapa saya bisa menjual 10.000? Ini harus kita membuat apa? SOP pembuatan menu. Kenapa saya berani menjual 10.000? Karena apa? Komposisi bahannya sudah kita takar. Artinya kalau kita takar, artinya tidak ada takaran yang berlebihan atau kurang. Satu, akan mempengaruhi kualitas rasa, kemudian akan mempengaruhi kualitas bahan baku yang kita pakai. Jadi dengan ini yang kita kunci, kemudian kita kelompokkan tadi. Oh, ternyata matcha itu dengan komposisi pudernya berapa gram, susunya berapa liter, gulanya berapa sedotan, ini apa? Artinya bahan baku cost food ya. Food cost-nya 5.100. Oh, berarti kan saya jual 10.000, saya bisa untung. Ini adalah pendekatan versi UMKM ya teman-teman ya, yang kita biar apa ya, ini adalah versi yang sangat biasa kita jumpai. Tapi kita harus menyusunnya berdasarkan apa? Detail transaksinya. Oke, Mas Andre. Ini teman-teman ya. Ada pertanyaan? Apa kita lanjut ke laporan keuangan, Mas Andre? Gimana, Mas Andre? Oke. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Atau kita mau lanjut ke ini, Mas Andre, ke laporan keuangan? Laporan keuangan. Sampai jam berapa, Mas Andre? Sebenarnya udah habis, Pak. Karena hampir ini ya, mungkin iya. Atau nanti ada session lagi Mas Andre. Tadi memang boleh. Maaf terkendala ini apa? Terkendala satu, saya nggak bisa share screen, jadi apa Mas? Saya nggak bisa ini leluasa menjelaskan. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kemudian saya setting menu ini Mas bisa selesai di 1,5 jam itu sampai dengan rasio. Tapi nggak apa Mas, overview aja Mas, 5 menit. Overview aja, betul. Bentar. Untuk laporan keuangan sampai dengan rasio ya. Nanti apa tools-toolsnya saya kasihkan untuk cara membuat laporan keuangannya. Kita masuk ke laporan keuangan Mas Andre. Paling enggak itu ya teman-teman, paling enggak minimal teman-teman ada gambaran dalam menentukan ini apa target-target ke depan. Jadi kita target kadang-kadang enggak kita apa Mas berdasarkan angan-angan itu Mas, tapi berdasarkan by data Mas Andre. Kita share lagi kan Mas Andre ke apa PPT-nya. PPT aja Mas ya, nanti view aja. Nah, laporan keuangan, ya ini Mas Andre. Oke lah, lanjut aja Mas. Ini nggak usah Mas Andre ya, nanti ini bisa dibaca sendiri nggak apa-apa. Ini tujuannya memang kenapa sih laporan keuangan penting? Karena sekarang kan kita lagi rencana laporan pajak. Jadi artinya gini, laporan keuangan ini akan bertujuan untuk penyusunan SPT pribadi atau badan. Jadi nanti kadang-kadang kan gini, kita usaha kita belum punya badan hukum ya, masih perorangan. Tapi di situ kita terus sebagai owner. Maka penghasilan kita adalah penghasilan dari usaha kita. Nah, dari dasar itu kalau kita buat tadi laporan omset, ada laba rugi, itu akan memudahkan kita nanti dasar untuk perhitungan pajak SPT tahunan itu Mas. Itu dari sini kita. Apakah kita nanti masuk ke PKP omset di atas 4,8 miliar setahun atau kita hanya laporan aja non PKP, artinya gini, omset kita di bawah 4,8 M. Artinya kita wajib lapor saja tapi tidak membayar pajak. Ya, itu nanti
dasarnya di sini. Nanti pada waktu kita laporan SPT pajak kita nihil, ada laporan keuangannya ada. Itu tujuannya teman-teman ya. Kita harus mulai bisa membuat laporan keuangan dan membacanya. Lanjut Mas Andre. Nah, ini poin-poin neraca, poin-poin laporan keuangan ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas. Itu neraca ada aset, ada pasifa atau liabilities, ada ekuitas atau modal. Laba rugi tadi dari pendapatan dan beban, arus kas itu ada arus kas untuk operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Ini nanti saya ada tools. Lanjut slide berikutnya Mas Andre. Siap. Lanjut Mas Andre, Oke. lanjut. Ini overview aja ya, Ya. overview Mas Andre. Nah ini di neraca, apa sih intinya aktiva? Aktiva itu isinya adalah ada kas, ada bank, ada piutang, ada persediaan, ada fixed asset atau aset lancar atau aset tetap. Kemudian muncul hutang. Hutang itu ada hutang usaha ke supplier, ke mana-mana, atau hutang jangka panjang, hutang ke bank. Kemudian modal. Modal itu ada laba ditahan, ada apa? Ada laba berjalan. Lanjut Mas Andre. Ini lanjut aja, nggak apa-apa Mas Andre. Lanjut aja Mas Andre. Ya ini, dalam menentukan membuat neraca, kita harus pahami satu, setiap neraca harus punya kode perkiraan. Itu yang kolom kiri adalah 1100 dan sebagainya. Itu di kepala 1 sampai 1,7 itu biasanya kalau di neraca menggambarkan aktiva. Aktiva, kemudian nanti di kolom pasifa itu ada kode perkiraan 2000, 21.000 sama 22.000. Kemudian untuk modal itu kembali di angka 31.000. Itu yang kolom KR, yang kolom saldo neraca itu ada debit, itu ada di kolom neraca. Kemudian untuk pendapatan itu kalau di kode perkiraan harus di kepala 4, 4144 atau 42. Kemudian kolom biaya itu di kolom 5.000, 5.100, 51.000. Oke, itu adalah cara penyusutannya. Kemudian lanjut Mas Andre. Ini bentuknya, bentuk neraca. Tadi kan ada ini, ada aset, asetnya ada 1.100, 1.200, 1.300, 14.000, 15.000, 16.000. Itu adalah kode perkiraan untuk aktiva. Ini adalah metode yang kita pakai adalah metode jurnal ya, ada double entry, ada debit, ada kredit. Itu akhirnya nanti otomatis kebentuk di neraca ini. Kemudian lanjut Mas Andre. Ini lanjut Mas Andre. Ini adalah pergerakan waktu kita input, kita masuk ke laporan rugi laba. Lanjut Mas Andre. Lanjut ya Mas Andre. Lah, laba rugi itu ada sales, penjualan, ada HPP, dikurangi menjadi laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya umum. Biaya umum itu ada OPEX, ada lain-lain. Yang akan menghasilkan laba bersih. Laba bersih dikurangi beban bunga, yang merah itu akan menjadikan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak akan dibayarkan pajak menjadi laba bersih. Lah, laba bersih ini mau dikemanakan? Satu, lanjut Asri, enter Mas Andri. Laba bersih itu ada dua. Satu, yang dibagikan sebagai dividen untuk pemegang saham atau shareholder. Yang kedua adalah laba itu ditahan, yang akan ada stay di neraca. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk kebutuhan yang bersifat untuk pembangunan atau untuk investasi. Ya, ini untuk pemakaian laba rugi. Lanjut Mas Andre. Lanjut Mas Andre. Nah, ini adalah bentuk laporan laba rugi ya. Bentuk laporan ruginya ini. Semua transaksi ini inputannya hanya melalui jurnal, tidak ada manual. Jadi kita hanya jurnal debit kredit akan ke bentuk laba rugi, ke bentuk neraca. Lanjut Mas Andre. Lanjut Mas Andre. Nah, ini nanti ada arus kas.
Haruskah langsung ke model bentuknya aja Mas Andri, contohnya Mas Andri. Terus, ya ini bentuknya laporan arus kas kita. Jadi aktivitasnya ada aktivitas operasional, kemudian ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Saldo akhir 40.391 itu harus sama dengan di neraca adalah di kas dan bank kita. Lanjut Mas Andri. Nah, ini. Nah, ini mulai masuk rasio-rasio. Kita mungkin 2 menit lagi Mas Andri. 2 menit lagi selesai Mas Andri. Rasio-rasio. Nah, ini rasio apa saja yang akan kita pelajari nanti? Ini Mas Andri. Ya, ini rasio-rasionya. Kemudian cara mencari rasio. Rasio itu diperoleh dari apa? Dari neraca dan laba rugi. Lanjut Mas Andri. Nah, ini rasio likuiditas itu terdiri dari apa? Current ratio. Kadang-kadang kita ngitung utang lancar kita apakah lebih besar dari aktiva lancar. Kalau aktiva lancar kita lebih besar, kita apa? Kita lebih apa ya? Ini lebih bagus Mas ya current-nya. Oke, lanjut lagi Mas Andri. Ini rumus rasionya teman-teman ya. Lanjut Mas Andri. Ini adalah rasio solvabilitas. Itu untuk melihat ini kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dan jangka panjangnya. Lanjut Mas Andri. Ini aktivitas ini untuk aset turnover, untuk melihat inventory turnover. Artinya untuk itu adalah jangan sampai stok kita itu kelebihan atau berkurang. Itu ada apa? Ada rumusannya. Kita cara melihatnya inventory turnover-nya. Jangan sampai uang kita habis itu hanya ngendor di stok. Kemudian umur ini perputaran inventory-nya semakin besar perputarannya semakin bagus. Ya, periode perputarannya. Lanjut Mas Andri. Kemudian ini adalah di laba rugi. Gross profit tadi ada laba, ada PP, kemudian kita berapa sih laba kotor kita? Laba kotor kita adalah penjualan dikurangi HPP ketemu laba kotor. Sampai ketemu ini ROI, return on investasi atau return on asset. Atau ketemu return on equity. Tadi yang saya hitung adalah return on equity. Artinya apa? Dengan omset saya segitu, saya bisa mengembalikan modal saya lebih besar dari 20%. Itu sangat bagus. Dengan investasi yang kecil, dengan investasi 15 juta, saya bisa menghasilkan tadi berapa? 24%. Artinya jauh lebih bagus jika saya taruh di tabungan atau di deposito. Lanjut Mas Andre. Ini adalah cara, ini kalau ada Excel-nya sebetulnya. Jadi yang kolom kiri itu adalah isian kita, ini memindahkan neraca dan laba rugi, yang kolom warna hijau ini. Kemudian yang kuning ini adalah keluar rasio-rasionya. Jadi artinya gini, perusahaan kita, usaha kita itu sehat atau tidak, itu kelihatan melihatnya di kolom yang warna kuning ini. Yang ini adalah yang kolom kiri, itu menjaminkan apa laporan keuangan kita, begitu kita input dari tahun ke tahun, nanti akan ketemu rasionya di sini. Nah, bisnis kita itu mau kita kembangkan, mau kita kita stop, itu bergantung dari rasio-rasio yang di kolom kanan ini. Itu Mas Andre, kurang lebih. Mohon maaf ya agak ngebut ini. Ya cukup Mas Andre. Karena saya nggak sempat ini nge-share cara input. Ini juga cara ngitungnya Mas Andre. Cara ngitung-ngitungnya mungkin nggak apa-apa di slide aja Mas Andre. Ini cara mencari ROA-nya. Cara mencari ROA-nya. Lanjut lagi Mas Andre. Ini contoh-contoh kita mencari turnover berapa sih umur piutang. Kadang-kadang kita ke customer piutangnya nggak ditagih-tagih. Ternyata piutang kita sudah menyentuh angka 45 hari. Kadang-kadang ada yang bahkan 6 bulan ya ditagih. Ternyata apa? Rasionya piutang kita juga sangat menggerus laba kita Mas Andre. Lanjut lagi Mas Andre. Ya, sudah Mas Andre. Kurang lebih itu Mas Andre. Mohon maaf ini ya banyak terjadi kendala di di laptopnya ternyata nanti Mas Andre settingannya berubah. Ya, kurang lebih itu Mas Andre. Mohon maaf ya atas tidak nyamanan tadi sehingga materinya tidak bisa saya sampaikan dengan ini Excel-nya Mas Andre. Hanya beberapa PPT-nya aja Mas Andre. Kurang lebih itu Mas Andre. Terima kasih Mas Andre. Baik, siap. Masya Allah. Ini beneran ngabuburit Pak Edi. Ini beneran ngabuburit. Ya, jadi nggak apa-apa. Tapi ini tadi luar biasa ya. Ini luar biasa nggak teman-teman?
Ya, ini tadi sampai dikasih tahu dashboardnya, langsung praktek ya. Nanti mungkin karena memang nggak langsung ngikutin ya. Jadi nanti insya Allah akan kami share juga. Mohon izin Pak Edi ya, nanti teman-teman jika ada yang ingin minta rekaman kami share, tidak apa-apa Pak ya. Ya, monggo. Siap, baik. Dan nanti insya Allah jika Boleh, memang boleh, nggak apa-apa karena memang ya, siap. Dan insya Allah nanti jika memang ada karena waktunya pertanyaan, mepet tadi ya. siap. Nggih. Ya, Dan ada pertanyaan dan ya, ada siap, siap. hal-hal yang mungkin masih kurang paham, nanti kita diskusi bareng ya. Mungkin Ya, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Mungkin penutup Pak Edi ada poin-poin atau closing statement yang ingin disampaikan. ya. Intinya gini teman-teman, sekecil apapun bisnis kita, baik yang baru maupun lama, minimal kita harus care ya ke laporan keuangan ya. Laporan keuangan tidak usah yang apa excellent ya banget. Sementara kalau memang kita bisa menguasai laba rugi, cukup itu nggak apa-apa. Yang penting ada catatan dan kita bisa menjadi tolak ukur untuk membuat proyeksi. Kemudian satu proyeksi, kemudian yang kedua untuk mengukur kita untuk cost, penghematan cost. Yang ketiga kita untuk mengukur laba rugi kita, proyeksi laba rugi kita itu dari bisnis itu. Kalau kita pencatatannya ada debit kredit, itu masih belum menjaminkan. Minimal teman-teman harus paham laba rugi. Nanti kalau suatu saat kita share cara membuat neraca. Next time ya kalau ada waktu, saya akan share cara membuat coannya, membuat laba ruginya sampai ketemu rasio-rasionya. Berarti itu aja Mas Andri. Siap, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dapat manfaat teman-teman semua ya. Terima kasih Pak Edi atas waktunya dan sharingnya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang hadir. Dan semoga menjadi amal jariah untuk Pak Edi dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Amin, terima amin ya kasih rabbal teman-teman alamin. yang sudah hadir semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi dan jika untuk share rekaman nanti akan kami informasikan lagi ya. Selamat berbuka puasa teman-teman semua. Selamat berbuka puasa Pak Edi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam setiap aktivitasnya. Baik, kami dari penyelenggara undur diri. Mohon maaf atas kurangnya. Mohon dimaafkan Bapak Ibu semuanya ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin. Yo.